King monitor. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Answar, Halo Om, Assalamualaikum. Mbak Yuli monitor. Iya, iya Bang. Sip, sip. Monggo, Kang. Waktu dan tempat dipersilakan. Siapa dulu nih? Pak Yuri King dulu dulu, ya? King dulu. Apa? Share Siapa duluan? screen-nya belum. Ladies first. Oh, ladies Oh, first. oke. Siap. Ini ada. Ya, silakan Kak Yuli. Silakan gimana? Ini kan ceritanya gimana nih? Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang. Pagi, Waalaikumsalam. Berapa minggu yang lalu saya kan mengalami sakit. Sakitnya itu kalau dibilang mungkin kalau orang di swab apa itu udah corona kali ya. Udah nggak bisa mencium, udah itu panas dingin pak semua. Terus saya di rumah nggak keluar, pokoknya di rumah aja minum vitamin obat. Habis itu agak mendingan sembuh 1 mingguan lah, udah agak mending bisa makan. Itu dengar banyak tetangga yang kena COVID meninggal dan kebetulan dikubur di belakang rumah gitu. Terus itu rasanya itu malamnya itu kayak dada itu panas, dada itu naik panas banget gitu. Terus kayak berdebar-debar gitu, gitu berdebar-debar. Terus kayak tidur nggak bisa, mau apa aja apa ya nggak bisa, bingung sendiri, mau cari teman-temannya nggak ada tidur semua, lihat gitu takut kayak gitu. Terus gimana nggak bisa, paginya ditinggal suami kerja langsung ke tempat ibu sama bapak juga kayak gitu, tapi mata ngantuk tapi nggak bisa untuk tidur. Terus apa itu dada makin panas gitu. Terus aku apalagi terus gimana ya, bingung kayak gitu. Rasa panik, ketika kepanikan tuh tinggi banget, panik cemas gitu. Terus habis itu tak bawa ke dokter depan, itu dikasih jangan mikir, santai gitu, udah sembuh. Tapi datang lagi kayak gitu, muncul lagi kayak gitu berapa jam. Terus habis itu udah tak disuruh minum obat, tak minum obat. Terus aku sama sama apa itu terus ambil sholat gitu. Tapi habis sholat gitu lagi, hari kemarin sesek Bang. Waduh, kayak napas itu susah banget, kayak menghirup oksigen itu kayak nggak bisa gitu, kayak berat banget. Dada itu takut dari pikiran nanti jangan-jangan jantung, nanti jangan-jangan ini, pikiran kemana. Terus tambah kayak penyakit itu muncul semua Bang. Hidung itu terasa kayak berat, di depan itu berat, kayak untuk diam itu berat, hidung itu rasanya. Ini kok penyakit muncul semua. Terus aku terus diem aja, gak berani mau ngomong sama siapa, siapa gitu. Isinya cuma takut, nangis, terus curhat sama itu gitu Bang. Maksudnya sampai saya kemarin sama Allah gitu, ya Allah gimana. Terus sering dengerin itu rekamannya Bang Aswar sama Kak Vina itu yang itu tak dengerin, tapi kok masih sesek kayak gitu. Terus akhirnya kemarin itu Japri Bang Aswar kemarin itu, saya ya Allah moga-moga gimana ya ini, turunkan aku berat, turunkan malaikat ya Allah untuk membantu aku. Terus aku beranikan diri itu kemarin SMS Bang Aswar kemarin. Alhamdulillah ya Bang Aswar bisa gitu, agak ya ini apa gitu loh, ada apa dengan saya gitu loh. Oke, ini kayaknya King dulu ini ya. King jatahnya didekahin dulu ke ibu ini ya. Nanti ini kita bisa lama ini, nggak apa-apa ya. Siap Master. Ya, mumpung seru ini ya, lagi seru. Terus Bu, sekarang itu yang dialami apa sekarang? Ya sekarang ya kadang masih ada berdebar-debar deg-deg gitu, terus mata itu kayak
Bang, kabur kayak kayak kabur nggak, aduh, lah itu udah panik lagi kayak gitu, terus iya, dada iya. deg-deg ya gitu, kayak penyakit itu muncul semua gitu loh, perasaanku itu di tubuhku gitu ada apa kayak gini semua gitu, kayak ruwet kayak apa gitu, udah nggak karu-karu. Ya, serangan lah ya, mengalami teror, Iya, serangan panik gitu kan. Sekarang yang dialami apa? Gejalanya apa yang dialami sekarang? ini gejalanya ini Bang, ya ini udah kalau kayak gini tenang Bang, kayak ada yang teman, kayak ada teman tuh curhat itu tenang, Oh Kak. iya. Tapi nanti kalau kayak deg 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 berdebar kayak gitu jantung. Oke. Kalau tadi sebelum curhat ini apa yang gejalanya? Matanya agak buram-buram gitu, tapi dah tak gini-giniin, terus tak usep-usep, enggak, terus buram lagi, terus enggak gitu. Pokoknya tadi pagi bangun tidur kayak gitu buram, terus sama sedikit-sedikit ada debar-debar itu ada jantung. Jantung debar Ada gitu ya. Iya. Oke, terus. Apa Ibu ada ini takut kematian atau apa? Pernah ada nggak takut? Iya, betul, takut kematian, Bang. Oke. Oke, kita ini ya, paling nggak kita bahas soal takut akan kematian. Jadi bentar ya. Ini apa namanya, nggak bisa selesai sekali sesi, mungkin bisa, tapi kalau misalnya nggak selesai ya mungkin besok tambahin jadwal lagi ya Mas Jamim ya. Cariin waktu, mungkin pas untuk jadwal beda buku mungkin kasus ibu ini aja yang kita kupas gitu ya, kasus Kayuli ini bagus karena ini bisa jadi mewakili kondisi masyarakat kita saat ini gitu kan ya. Jadi habis ini apa acaranya apa Mas Jamin? Beda buku Devin Matrix. Nah, gimana kalau misalnya kalau ini enggak ini beda buku Devin Matrix-nya itu tetap kita lanjutin kasusnya Bu Kayuli ini ya. Kan lumayan untuk peragaan bahwa apa namanya, kehidupan itu penuh kelimpahan, tidak ada kekurangan, tidak ada masalah kan begitu ya. Apalagi kan kita juga di tema Devin Matrix itu bahas soal kemarin itu ada soal kesembuhan spontan kan begitu ya. Saya kira ini relevan. Oke, mari kita mulai gitu ya. Jadi ini Kak Yuli bisa sampai jam berapa ini berarti? Jam 10 ya? Atau jam 11 ya? Nggak apa-apa kan Kak ya, kalau kelamaan? Ya nggak apa-apa Bang, yang penting bisa melampaui ini aja Bang. Siap. Sekarang mari kita pahami soal takut akan kematian. Itu ketakutan umum ya. Apalagi dalam masa pandemik begini, bayang-bayang kematian tuh kok kayaknya dekat dengan tubuh kita gitu kan ya. Jadi waktu yang dimakamkan itu apa? Kena COVID? Iya, kena COVID. Tetangga? Iya, tetangga. Kebetulan rumahku kan belakangnya kuburan, tapi kuburan keluarga, Bang. Nggak pakai kode gitu. Kuburan keluarga? Iya. Jadi berarti itu yang ini keluarganya? Bukan, maksudnya kuburan keluarga tetangga gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Oke, jadi ya situasi pandemi ini itu mau nggak mau memang akan menarik diri kita untuk
Jadi akan menarik diri kita untuk mengenali kebenaran tuh ya, mengenali kebenaran dari pengalaman langsung itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi ya, mari kita lihat kebenaran tentang takut akan kematian itu. Sebenarnya takut akan kematian itu sebenarnya bentuk lain dari keterpisahan dari kebebasan kita. Jadi takut akan kematian itu berarti jiwa kita tidak bebas, tidak memiliki kebebasan. Saya coba mulai dari situ ya. Jadi berarti dia tidak punya freedom. Jadi itu ya. Semua ketakutan itu ciri bahwa jiwa itu terjebak. Terpisah ya. Itu poinnya. Ada keterjebakan, ada keterpisahan. Sehingga kemudian itu ketika jiwa kita terpisah dari kebenaran, maka dia akan mengambil sandaran pada yang lain, pada kepalsuan gitu ya. Jadi ketika jiwa kita terpisah dari kebenaran, maka dia akan mengambil kepalsuan itu sebagai sandaran. Masalahnya, kepalsuan itu tidak langgeng. Ya. Kepalsuan itu tidak langgeng. Dia terbatas dan dia berubah-ubah. Lalu kemudian karena kepalsuan itu tidak langgeng, di situ itu lalu bagaimana? What next? Ya. Apa yang terjadi ketika kepalsuan itu hilang gitu ya. Itu kan berarti ketika kepalsuan itu hilang, maka saya ikut hilang. Kurang lebih begitu ya untuk kematian itu. Itu karena apa? Belum mengenali diri ya. Dia belum mengenali dirinya sendiri. Diri itu kan sifatnya transenden kan? Diri itu sifatnya transenden. Transenden itu artinya dia tidak apa istilahnya ya? Dia tidak berada dalam ruang waktu. Jadi transenden itu bisa kita pahami bahwa diri kita itu melampaui ruang waktu. Itu poinnya ya. Oke, jadi transenden itu melampaui ruang waktu. Meskipun dia melampaui ruang waktu, dia bisa berpartisipasi dalam ruang waktu tadi. Kurang lebih begitu ya, dia bisa berpartisipasi. Masalahnya adalah sudah berpartisipasi banyak dan tidak mengenali karakter transendennya itu, sehingga menghasilkan dualitas ya, menghasilkan dualitas. Seperti itu. Jadi mestinya itu kan kalau transenden itu gini.
Ini ruang waktunya ya. Ini ruang waktu. Nah, diri kita itu melampaui ruang waktu. Artinya dia meliputi ya. Dia meliputi ruang waktu. Jadi dalam hal ini itu seperti itu, meliputi ruang waktu dan berpartisipasi dalam ruang waktu. Jadi dalam hal ini kemudian kalau pemahamannya seperti itu berarti tubuh itu mewakili saya, ya toh? Jangan kebalik, jangan saya mewakili tubuh. Kebalik ini yang salah, kepalsuan yang benar tuh ini. Tubuh mewakili saya. Artinya saya yang di sini ini adalah saya yang transenden, ya. S besar gitu. Bukan S kecil sayanya itu. Jadi persoalannya itu kan hanya soal Kak, siapa namanya? Kak Yuli. Iya, Yuli. Kak Yuli itu gagal mengidentifikasi diri. Tubuh mewakili saya atau saya mewakili tubuh, itu kan berbeda ya. Iya, Bang. Bisa nggak dibedakan ini? Tubuh mewakili saya atau saya mewakili tubuh? Jadi, ya saya itu hanya berpartisipasi dalam tubuh, pada tubuh gitu ya. Artinya kemudian aktivitas tubuh itu mewakili aktivitas jiwa saya, ya. Aktivitas tubuh mewakili aktivitas jiwa saya. Jadi pada tingkat itu kemudian tuh apa arti kematian gitu kan bagi jiwa yang abadi? Itu kan pertanyaannya ya. Iya. Apa makna kematian? Pada jiwa yang abadi. Apa maknanya? Itu hanya bermakna sebagai apa? Dia bermakna tempat berpartisipasinya berbeda, sudah berbeda gitu ya. Dia tidak hilang. Partisipasinya, tempat ruang partisipasinya itu, ruang aktualnya itu menjadi berbeda. Gitu ya. Bentar, saya cari dulu casan saya. Ini lagi, tunggu ya, saya cari casan dulu. Hanya seperti itu saja, kematian itu artinya jiwa itu akan tidak berpartisipasi lagi dalam ruang waktu material, tetapi berpartisipasi dalam ruang waktu yang lain. Itu makna kematian. Atau bisa juga kematian itu adalah partisipasi sosialnya sudah selesai. Artinya itu identitas sosialnya selesai gitu ya. Itu saja makna dari kematian pada jiwa yang abadi. Seperti itu. Dia tidak, jadi apa yang mau ditakutkan? Ketakutan itu karena kekeliruan memahami diri, ya. Mestinya diri itu transenden, gitu. Tapi
Kita pahami bahwa diri ini adalah yang terbatas ini. Seperti itu. Jadi itu ya Bu ya, soal kematian tuh hanya soal ruang partisipasinya berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian dari perspektif itu, maka kemudian tuh keliru jika kita memahami tubuh sebagai sistem mekanis. Artinya seperti jam arloji yang bekerja sendiri tanpa partisipasi dari jiwa. Kan tidak ada begitu. Nyatanya kan kalau jiwa tidak berpartisipasi lagi pada tubuh, maka itu namanya kan mayat. Ya kan? Seperti itu. Jadi yang dialami Ibu itu, Kak Yuli itu, yang dialami Kak Yuli itu hanya ya, belum mengenali diri. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kepanikan setelah 2 hari ini itu kepanikan yang sifatnya itu alarm ya, alarm bahwa Kak Yuli keliru menunjuk dirinya gitu ya. Keliru menunjuk dirinya. Keliru mengenali dirinya. Kan seperti itu. Kalau kemudian bahwa tubuh itu mewakili aktivitas jiwa, maka yang harus diperbaiki apa, Bu? Yang harus ditingkatkan apanya? Apa itu? Kalau Sholatnya. tubuh itu mewakili aktivitas jiwa, maka aktivitas jiwa itu yang harus diperiksa, ya kan? Ibadahnya, Bang. Wah, nggak bisa karena kan tubuh itu mewakili aktivitas jiwa. Jadi yang diperiksa itu aktivitas jiwanya. Kan gitu. Tapi kalau ya saya mewakili tubuh, yang diperiksa itu badannya lah. Badannya itu kan hanya panggonan toh itu. Iya. Hanya panggonan aja. Yang menggunakan itu kan yang diperiksa, ya toh. Kenapa ada ini? Kenapa ada suasana begini gitu. Jadi kalau misalnya rumah kita banyak nyamuk, yang diperiksa itu lingkungan. Nah, kalau pengetahuan masyarakat kan bukan begitu. Kalau kalau rumahnya banyak nyamuk, yang dipikirin baygon. Iya. Keliruannya itu di situ, berpikirnya material gitu ya. Berpikirnya material. Jadi kalau kan begini tadi itu.
Kan ini badannya misalnya ini, ya toh? Dirinya itu yang mengelilingi ini dan berpartisipasi di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada badannya, maka yang diperiksa itu kan ini, sekelilingnya ini loh. Yang mengelilinginya apa? Itu yang diperiksa. Sama dengan di rumah kita banyak nyamuk. Jangan pikirin baygon, tapi periksa lingkungan, periksa got-got di situ. Kan gitu. Jadi di situ itu ada temuan kesalahan. Oh, ternyata aku salah berpikir. Yang saya periksa itu badannya, dan badan ini kan tidak abadi itu ini. Tidak abadi, makanya ketika badan itu tidak bisa lagi digunakan oleh jiwa untuk partisipasi, ketakutan gitu. Karena kebalik, ya. Karena terbalik. Saya kira gitu. Mungkin sampai sini ada tanggapan? Berarti selama ini cuma di pikiran ya Bang maksudnya? Apa? Bukan soal pikiran. Selama ini itu salah mengenali diri. Dipikirnya diri itu yang berada dalam tubuh gitu kan. Jadi modelnya itu gini. Dipikirnya itu begini gitu ya. Padahal tuh ya begini. Diri, ini gambar orang, ini gambar diri ya. Seperti itu. Jadi diri kita yang berpartisipasi menggunakan tubuh. Artinya tubuh itu kan mewakili saya, ya kan? Iya. Kelirunya selama ini tidak dibedakan tubuh mewakili saya atau saya mewakili tubuh. Coba Kak Yuli bedakan dulu dua kalimat itu, dua frasa itu. Apa artinya saya mewakili tubuh? Apa artinya? Jadi saya ya tubuh ini. Saya ya tubuh itu kan ternyata keliru gitu kan? Ternyata keliru. Jadi kalau saya mewakili tubuh, berarti kan saya sama dengan tubuh. Iya. Gitu. Kalau tubuh mewakili saya, berarti apa tuh? Coba dimanai dulu. Gimana tuh pengertiannya kalau tubuh itu mewakili saya? Saya kok nangkapnya saya ya tubuh ini gitu. Yang ini saya mewakili tubuh, berarti saya ya tubuh gitu. Ya. Kalau misalnya gini, Ibu tahu Pak Jokowi? Tahu. Oke, Ibu di mana sekarang ini? Di rumah di Magetan, Bang. Oh, Magetan. Iya. Oke. Jadi misalnya Ibu sekarang dipanggil Pak Jokowi, Ibu diangkat, dibikinkan surat pengangkatan menjadi, katakan menteri apa? Mau menteri apa, Bu? Menteri Keuangan, Bang. Oke, menggantikan Sri Mulyani, siap. Menteri Keuangan. Iya, Menteri Keuangan ya. Oke, diangkat menjadi Menteri Keuangan, lalu besok itu Bu Yuli dapat tugas
dari Pak Jokowi, dari Presiden, tolong wakili Pak Jokowi ke Afrika Selatan. Ya, dah? Wakili Pak Jokowi ke Afrika Selatan. Apakah Ibu sama dengan Pak Jokowi? Kan enggak, ya, dah? Enggak, iya enggak. Enggak. Tetapi itu hanya apa? Perwakilan. Perwakilan itu berarti apa tuh? Jadi keberadaan Ibu di Afrika Selatan itu memang secara fakta ya, secara fakta itu adalah Bu Yuli, ya toh? Iya. Tapi dalam aktivitasnya, perannya itu mewakili Presiden, ya toh? Iya. Jadi pas di sana Ibu nggak boleh selfie-selfie. Seperti itu. Nggak boleh selfie-selfie. Ya itu anak-anak dilarang aja di sini, pernah masuk-masuk. Disterilin. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tubuh mewakili saya itu adalah perannya itu adalah peran jiwa gitu ya. Dia bukan sistem mekanis sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, persoalannya kan adalah belum mengenali jadi identifikasinya itu keliru. Identifikasinya keliru. Kalau misalnya tubuhnya ada gangguan, yang diperiksa apanya, Bu? Kalau tubuh mewakili saya. Aktivitas saya, dan aktivitas saya itu bukan mekanis gitu kan. Bukan aktivitas mekanis. Kenapa kalau dipahaminya kayak mesin mekanis? Oke ya. Jadi itu persoalannya itu sekarang itu orang itu tergelepak COVID itu ya karena tubuh itu dianggap mekanis saja. Dianggap tidak mewakili aktivitas jiwa. Mestinya kan yang disembuhin aktivitas jiwanya ini. Kenapa kemudian tidak mampu berpartisipasi dalam sistem tubuh?
Ini kan persoalan ya, ini kan persoalan tentang COVID misalnya. Kenapa kita mengasumsikan tubuh itu hanya seperti mesin mekanis? Kenapa yang selalu dirawat tubuhnya, bukan jiwanya? Itu kan terkait dengan asumsi dasarnya bahwa saya mewakili tubuh atau tubuh mewakili saya. Kan gitu ya, itu kan asumsi namanya. Jadi itu mulai memegang asumsi. Asumsi itu harus dipegang. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa pada tubuh tidak harmonis, yang diperiksa itu aktivitas saya. Gitu ya Bu ya. Maksudnya aktivitas saya itu yang gimana tuh Bang? Kok belum? Iya, aktivitas jiwanya. Nah ini persoalannya kan adalah belum mengenali aktivitas jiwanya, ya kan? Belum mengenali gerak jiwanya sendiri. Itu persoalan itu. Persoalan. Jadi kita memahami COVID ini hanya sebagai mekanis gerak peristiwa molekuler saja, bukan peristiwa spiritual gitu kan. Ya akhirnya kan ya kita belangsak semua ini. Apa namanya ya, kita semua akhirnya ya remuk karena asumsi kita bahwa tubuh ini mekanis. Ya kan, tubuh itu mekanis. Itu asumsinya. Kalau mekanis ya sudah seperti bengkel itu ditanganinya. Ya kan? Kalau mekanis kemudian tuh hanya seperti bengkel. Artinya kalau ada masalah pada molekulernya maka diatasi, dicarikan spare part-nya gitu kan. Sehingga bisa berfungsi kembali. Itu persoalan itu di situ. Ya. Itu persoalan. Tentu saja pandangan bahwa tubuh mewakili saya itu tidak melawan obat-obatan, enggak. Ini hanya asumsi ya, pikiran kita tentang tubuh. Jadi kalau tubuhnya diserang, enggak apa-apa. Masih ada saya ini yang bisa berpartisipasi. Serang aja gitu. Tinggal kemudian tuh kesayaannya itu yang harus partisipasi. Kan gitu. Bukan kemudian kalau tubuhnya diserang ya mati, hanya pilihannya itu mati dan sembuh. Iya, iya Bang, selama ini kayak gitu pikirannya. Nah, itu gimana kok orang beragama itu kalau ada virus pilihannya hanya mati dan sembuh. Nah, itu kan menakutkan ya. Iya. Itu kan menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Kalau ada virus pilihannya hanya sembuh dan mati. Loh, ya apa? Maksudnya apa? Kok pendek benar pikirannya. Berarti Ibu ini pilihannya aku sembuh apa mati gitu kalau kena COVID. Iya, kalau sakit gitu pasti kayak gitu ya. Selama ini kayak gitu. Jadi akhirnya kayak langsung panik, cemas kayak gitu. Pasti kayak gitu kalau mengalami sesuatu apa gitu. Udah iya. kayak karena pilihannya hanya hidup, sembuh atau mati. Kalaupun sembuh, yang mengerjakannya itu bukan saya, ya toh? Iya. Kalau sembuh yang mengerjakannya dokter. Lah dokternya sekarang juga pada kena. Lah siapa dong yang mengerjakan? Lah dokternya pada kena.
Nah, siapa kira-kira tuh? Akhirnya kan tambah takut. Iya. Mau dokternya aja kenal. Sampai tensinya Nah, itu itu. naik, Bang, 170. Gimana nggak naik? Pilihannya Hidup. hanya sembuh atau mati. Mati udah pasti, sembuh ini bukan saya. Takut lah. Iya. Ya takut. Oke ya. Paling nggak poin itu dulu kita bisa kritisi. Oh, salahnya saya ini kalau sakit itu hanya soal sembuh atau mati. Kalau mati ya udah selesai. Kalau sembuh itu pun sembuh itu karena dokter. Iya, betul. Jadi Tuhannya dokter, selamat ya Han. Jadi kalau panggil dokter, Han, sembuhin aku Han. Tuhan. Jadi Iya, panggil Bang. dokter, jangan panggil dokter lagi, Han, tolong sembuhin aku. Sama itu kayak Maksudnya, gitu, Bang. Iya. Maksudnya itu Han itu Tuhan gitu ya. Ya itu kesalahan gitu ya, itu kesalahan. Ya itu bukan hanya ibu, bukan hanya Kayuli, semua begitu. Iya. Semua itu namanya kesadaran kolektif ya. Kesadaran kolektif. Oke, itu. Mas Amim, ini kita nanti lanjutin di obrolannya di Defend Matrix ya. Siap, Kang. Defend Matrix-nya 9.30 ya. Oke, sip. Oke. 9.30. Nanti ini berarti CV-nya kita tutup dulu. Nanti kan link Defend Matrix-nya kan itu ya. Link Defend Matrix-nya Buat umum juga. ya buat umum gitu. Silakan diikuti ya teman-teman ya. Oke, Bu Yuli, minum dulu. Katakan dulu kebodohannya selama ini. Iya, Bang. Aku kok jadi malu tau, Bang. Jadi baru bisa ketawa ini, Bang, gara-gara ini. Iya, oke ya, kita tutup, nanti kita sambung di Event Matrix ya. Iya, Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.